Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola. Channel yang menceritakan seputar sepak bola, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke teman-teman, kali ini kita mau memberitakan seputar sepak bola yang ada di luar negeri. Malaysia, hati-hati timnas Indonesia. Malaysia memproses naturalisasi 7 pemain yang ada di Liga Eropa. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta di share sebanyak-banyaknya channel ini, karena channel ini channel baru teman-teman, membutuhkan perkembangan. Oke teman-teman, mari kita bahas tentang timnas Malaysia. Malaysia kini akan memproses 7 pemain keturunan yang ada di Liga Eropa. Era baru timnas Malaysia segera dimulai setelah drama informasi pemain keturunan palsu setelah Tuanku Ismail turun langsung. Katanya ini berita palsu, tapi Tuanku Ismail selaku bos Johor Darul Takjim turun langsung atau turun tangan. Dia tidak perlu lama untuk mencari atau mengklaim telah mengidentifikasi 7 pemain keturunan yang ada di Liga Eropa. Para pemain tersebut siap untuk dinaturalisasi dan membela tim nasional Malaysia untuk dijadikan atau dimainkan di ajang kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan datang. Bos Darul Takjim ini yaitu Tuanku Ismail benar-benar ingin mempersiapkan timnas Malaysia-nya, yaitu dengan cara menaturalisasi 7 pemain top di Liga Eropa. Para pemain tersebut siap untuk dinaturalisasi dan membela tim nasional Malaysia. Kami telah mengidentifikasi 6-7 pemain warisan untuk tim Harimau Malaya, tulis Tuanku Ismail pada akun X pribadinya. Diharapkan pemerintah Malaysia dapat membantu proses pengurusan paspor Malaysia seperti di tim nasional Indonesia, agar mereka dapat bermain untuk Harimau Malaysia pada kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret mendatang. Teman-teman, sangat penting bagi Harimau Malaya untuk memulai kualifikasi dengan hasil yang positif, katanya. Lebih lanjut, Tuanku Ismail memastikan ke-7 pemain keturunan itu saat ini tengah berkarir di Liga Eropa. Akan tetapi ia tak mau menyebutkan asal liga tersebut dan identifikasi setiap pemain keturunan yang ada. Ia hanya menyebut bahwa semua pemain berasal dari negara Eropa Selatan dan berposisi sebagai penyerang, gelandang, dan striker, teman-teman. Back tengah, back kiri, penyerang, gelandang tengah, dan gelandang serang sayap kiri, tulis Tuanku Ismail, katanya di akun X-nya, teman-teman, akun X pribadinya Tuanku Ismail. Mayoritas bermain di liga papan atas Eropa. Pemain-pemain tersebut tidak ada yang berasal dari Inggris, sebagian besar di Eropa Selatan. Lalu siapa pemain tersebut ya teman-teman? Kita pun tidak mengetahui. Nanti kita pantau terus tentang kelanjutan timnas Malaysia. Siapa-siapa saja yang akan dinaturalisasi di timnas Malaysia. Ini pun menjadi desas-desus atau rumor belaka di berita-berita media sosial. Ada yang benar, ada yang tidak. Mayoritas hal ini tentu membuat publik negeri jiran penasaran siapa saja pemain yang dimaksud dan digembor-gemborkan oleh Tuanku Ismail. Publik Malaysia pun tidak mengetahui karena nanti akan ada
pemain yang dinaturalisasi oleh bos Johor Darul Takzim ini, yaitu tuanku Ismail. Dan jika benar para pemain bermain di Liga top Eropa, mengapa identitasnya tidak disampaikan ke publik? Supaya mungkin negara-negara lain nanti tidak mengetahui kekuatan sebenarnya tim nasional Malaysia. Publik Malaysia tengah diliputi kekhawatiran setelah banyaknya pemain Eropa yang mengaku tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Tuh, ada yang bilang begitu, tidak memiliki garis keturunan Malaysia, tapi bos Darul Takzim ini sudah mengklaim bahwa ada 7 pemain keturunan di Liga Eropa, di Eropa Selatan. Di sisi lain, hal itu tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia. Persaingan sengit dengan Harimau Malaya di kancah internasional. Oke teman-teman, bila pun hal itu terjadi, maka nanti akan menjadi persaingan sengit bagi tim nasional Indonesia yang akan datang bila bertemu dengan tim nasional Malaysia. Malaysia saat ini sedang berbenah teman-teman, setelah kemarin kegagalannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF. Dia harus gugur di pas grup, tidak sampai semifinal seperti Indonesia. Skuad Garuda tentu harus melakukan persiapan untuk masa mendatang, tak hanya mengandalkan pemain yang saat ini berada di tim nasional. Mengingat negara-negara ASEAN tengah meniru program PSSI dengan menaturalisasi para pemain keturunan terbaik yang ada di Liga Belanda. Tak hanya itu, Malaysia, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga melakukan seperti itu, yaitu menaturalisasi pemain seperti negara Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan Laos, teman-teman. Hal ini tentu akan berpengaruh pada identitas tim. Namun naturalisasi pemain bukan hal yang tabu di sepak bola, teman-teman. Di negara lain juga banyak yang menaturalisasi, seperti di Prancis, teman-teman. Dulu waktu Prancis Piala Dunia 2026 itu kebanyakan keturunannya dari negara-negara Afrika, teman-teman, seperti Senegal, Kamerun, dan lain-lain. Di timnas Prancis itu bukan asli orang Prancis, paling sebagian, makanya tidak dipermasalahkan dalam sepak bola merekrut pemain keturunan. Jangan tabu, karena ini demi harga diri bangsa, demi memajukan sepak bola bangsa, teman-teman, terutama tim nasional Indonesia. Kita harus mendukung baik itu programnya naturalisasi ataupun tidak. Dan pemain keturunan ataupun pemain lokal kita harus satuin, atau kita satuin menjadi tim nasional yang kuat. Tim nasional Indonesia liganya memang saat ini kurang baik, teman-teman, terutama pemain lokal sulit bersaing dengan pemain naturalisasi. Makanya kita beri kesempatan buat timnas, maksudnya pemain-pemain lokal, supaya bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Oleh sebab itu, pemain-pemain kita jangan mudah menyerah. Pemain lokal, dengan adanya pemain naturalisasi, kita harus semangat, kita harus bisa bersaing. Oke teman-teman, mungkin cerita bola sampai di sini dulu. Maafkan bila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang lancar, karena channel ini channel baru, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta di share sebanyak-banyaknya ke media sosial biar akun ini cepat berkembang, akun cerita sepak bola. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia.